Ya. Kasih. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak nggak nanya kabar ya, soalnya kan semuanya baik aja, belum kerja. Ada yang nggak hadir kah hari ini? Banyak. Yogi kemana? Nggak tahu. Kesiangan, Pak. Apa iya Yogi sakit? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi hari ini pada pertemuan kali ini kita akan belajar di tema 6. Oh ya, sebelum itu Bapak pilih satu orang untuk memimpin doa. Abel, Pak. Oh, Abel saja sih. Soalnya Abel terlihat tampan kali ini. Terima kasih, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Abel. Kita akan sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bernyanyi lagu kebangsaan kita. Lagu wajib aja sih. Iya, konsisten, Pak. Ya, maaf. Semuanya berdiri. Belum. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara cepat. Dua, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara cepat. Tiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep penggunaan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. 4. Dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan untuk bidang kalor secara cepat. Materi kita yang pertama tentang kalor, suhu dan kalor lebih tepatnya. Ada yang bisa membacakan untuk Bapak? Ada. Kita, Pak. Oke, Miftah. Suhu dan kalor. Setiap pagi Rasti membantu ibu menjemur pakaian basah. Siang hari setelah pulang sekolah, pakaian itu telah kering dan siap untuk disetrika. Saat mengambil jemuran di siang hari, biasanya pakaian itu terasa hangat. Mengapa pakaian yang basah itu menjadi kering? Mengapa pakaian itu terasa hangat? Menjemur pakaian merupakan contoh kegiatan yang memanfaatkan energi panas. Energi panas juga disebut kalor. Bagaimana hubungan antara suhu dan kalor? Bagaimana kira-kira hubungan suhu dan kalor? Di sini ada yang tahu nggak sih suhu dan kalor itu apa? Nggak tahu, Pak. Nggak belajar. Tahu ya. Di sini kan tertulis bagaimana hubungan antara suhu dan kalor. Kita akan menjelaskan perbedaan antara suhu dan kalor. Oke, Pak. Ini ada suhu. Suhu adalah kuantitatif terhadap temperatur. Oleh karena itu, suhu bisa dikatakan panas
atau dingin sesuai dengan besarnya hasil pengukuran suhu. Sedangkan kalor adalah tenaga panas yang dapat diteruskan atau diterima oleh benda ke benda lain. Di sini ada yang nggak paham tentang suhu dan kalor? Nggak paham Pak, yang kalornya Yang mana ya? bingung. Kalornya bingung. Kalor lebih tepatnya seperti panasnya. Panasnya yang berpindah dari tempat, dari benda satu ke benda dua. Misalnya kamu, ya ada sih nanti percobaan kita membuktikan eksistensi adanya kalor. Kalau suhu lebih ke apa ya, termometer gitu kan, kayak lebih ke pengukurannya. Bapak, berarti kalor itu adalah suhu apa maksudnya dihasilkan oleh suhu? Enggak, bukan. Suhu yang dihasilkan oleh Oh, kalor. suhu yang dihasilkan oleh kalor. Iya. Pak, bahasa lainnya kalor itu kayak sumber panasnya nggak sih Pak? Ya, benar Mita. Mita benar sekali. Pasti kamu les. Kan les di tempat istri Bapak. Maka istri Bapak bahasa Inggris. Iya loh, kok kamu bisa les IPA di tempat istri Bapak? Sudah. Kita lanjut. Di sini kita langsung masuk ke percobaan. Yeay! Mau. Berhubungan percobaan kita menggunakan api, sepertinya Bapak sendiri aja yang mengurusnya. Ya kan Bapak kan pengen tahu contoh kalor itu gimana. Anak-anak di bawah 12 tahun nggak boleh main api. Bapak aku udah 14 tahun. Matikan Kalau dulu. kalian main api, nanti kalian bisa diburu. Matikan. Ini bisa. Aja. Kenapa Bel? Kenapa? Oh ya. Alat dan bahan yang diperlukan ada lilin, ada sendok, dan kain. Iya, kita melakukan dua percobaan. Percobaan yang pertama, siapkan sendok. Lalu siapkan lilin dan nyalakan. Lalu sendok di atas lilin, diamkan 2 menit dan apa yang dirasakan? Lamanya Pak dia. Benar, makasih Novia. Kita panaskan. Apakah kalian merasa seperti familiar dengan percobaan kali ini? Iya Bapak. Saya pernah melakukan itu dengan istri saya, Pak. Anak kontek. Ya, Nokia sudah katakan itu. Nah, di sini bagian atas sendok terasa panas. Kenapa? Karena ada suhu yang mengalir. Karena sendok itu Mengantarkan dari panas. besi konduktor dia. Benar, Novia. Aku les dekat Pak Edi, guys. Di sini membuktikan bahwa kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalor dari api berpindah menuju ke sendok karena sendok dipanaskan. Ada di sini ada yang dinamakan konduktor dan isolator. Ada yang tahu konduktor itu apa? Dapat menghantarkan panas. Menghantar panas. Balik. Benda yang menghantarkan panas. Dan Benar. Ada yang tahu isolator itu apa? kebalikannya tidak bisa. Apa Mita? Ada hambatannya kalau isolator tuh. Benar. Yeay, doain Mita nggak les. Ya, maju kamu dapat. Ya. Mengomentari dulu terima kasihnya. Ya. Bapak mau coba dong. Nggak boleh. Nggak boleh main api. Api kecil jadi kawan, api besar jadi Lawan. benar Bel. Ikan yang jawab aku Bapak. Mama jadi ambil. Ini kan panas nih. Kalau kita lapisin dengan kain seperti percobaan kedua, apa yang terjadi? Itunya jadi nggak panas.
Iya, terhalang jadinya nggak panas. Bapak tidak merasakan panas. Iya. Betul, anak-anak bapak semuanya betul. Ayo sekelasan dapat Yupi. Tidak. Kita tidak akan merasakan panas karena ada isolator yang menahan panas. Jadi pada percobaan pertama, sendok dipanaskan pada bagian ujungnya dan ujungnya yang lainnya kita pegang. Tidak lama kemudian tangan kita merasa panas. Hal ini disebabkan kalor atau panas dari api berpindah dari ujung sendok yang dipanasi ke ujung sendok yang dipegang. Sebenarnya yang bapak pegang ini panas, cuma karena bapak dewasa, jadi bapak nggak terlalu merasakan panas. Karena bapak sudah termakan terus. Iya. Bapak dewasa. Pada perpindahan kalor ini tidak ada bagian besi yang ikut berpindah. Pada percobaan kedua menggunakan kain sebagai penghalang atau isolator panas. Pada saat panas berpindah dari ujung sendok ke bagian yang kita pegang, panas terhalang oleh kain sehingga panas tidak sampai ke tangan. Seperti jawaban pada anak-anak barusan. Setelah kita melakukan percobaan ini, bapak minta kalian bikin laporan hasil dari pengamatan percobaan ini. Kelompok apa? Individu aja sih. Ih, kenapa nggak kelompok, Pak? Kalau kelompok biasanya ada yang mengerjakan. Bapak sepertinya teman saya yang namanya Bapak Pandi juga gitu. Dia Manto cuma Pani bikin sangat tidak sama. teladan ya. Tapi bapak lihat Manto Pani ganteng aja. Manto Pani itu modal muka doang, Pak. Astagfirullah, dia membuli. Kita lanjut ke pembelajaran kedua kita. Ada yang bisa membacakan untuk bapak? Satu orang saja. Mantap, Priscila, maju Priscila. Ayo, Pris. Padahal nggak dikasih Yupi. Ini kan pengujian Yupi pak. Silakan. Bapak matikan dulu, Pak. Benda dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Setelah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit, apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosoklah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu, apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan atas gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kain kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah mengering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara kedua batu kering dan gesekan antara 2 kain kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Yeay. Terima kasih Priscila. Menerapkan bingkisan. Ih, nggak boleh iri deh ya. Selanjutnya, Bapak ada hadiah untuk kalian yang nggak dapat bingkisan.
Hadiahnya adalah PR. Hadiah paling menarik. Oh iya, Bapak lupa satu hal. Bapak kan bawa media. Ih, apa tuh? Wih, lebih bagus dari Bapak, apa itu? Ini adalah papan penentu antara konduktor dan isolator. Bapak lupa barusan, maaf ya. Jadi, iya papan penentu. Oh, bagaimana Pak caranya Pak? Tinggal ditusuk aja. Yang mana yang isolator ditusuk. Pak, itu apa yang Bapak tusuk tuh? Ini adalah sendok nasi yang terbuat dari kayu. Di sini kayak ayam goreng. Iya, Bapak, jauh-jauh kayak ayam goreng. Ya, benar sekali kamu pintar. Kok pendek Pak? Loh, Kok pendek? Bapak, Iya, panjang ya. minta itu enggak? Jadi teman-teman nanti maju gitu. iya mau, Bapak Bisa, mau. bisa. Bapak contohkan aja. dapat gratisan nggak Pak? Jadi mereka nanti yang itu Pak. Ini konduktor sebelah sini. Itu Pak. Isolator sebelah sini. Ya itu Anak dikasih. Bapak pasti sudah bisa membaca. Bisa. Bisa, Bapak. Silakan. Mau. Iya. Udah lambat nggak maju-maju. Ya, bintang dia selamat. Sebenarnya ada habis ya guys. Kalau salah nggak ada komen. Menurut Anda itu apa? Kantornya Pak. Ini konduktor. Itu panjang banget. Ini masih pendek kok. Apa tuh yang ngajiannya? Sudah. Yeay. Terima kasih pada teman-teman kalian. Ini hadiahnya. Tapi ini beneran Pak. Iya. Ya, aku mau juga kalau gitu tadi Pak. Makasih Pak. Bapak. Kami sayang Bapak Bapak. pasti habis dapat kiriman dari mama Bapak ya? Enggak, saya terima dari istri saya. Oh iya, PR-nya dibikin jadi seperti ya. Bapak kan bagikan LKPD sekalian sama PR-nya nanti ya. Oke Pak. Sebenarnya kita ada menyanyikan lagu lagu ya lagu daerah. Cuman memori aja. Bapak tahu kalian capek kok. Pengertian Bapak. Saya Bapak. Saya mau Di sini ada nggak sih yang menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ada. Apa saja sih yang kita dapatkan pada hari ini? Kita dari sekolah. Perbedaan suhu dan kalor. Benar, apa sih konduktor itu? Pemantauan panas yang baik. Kalau isolator, Pemantauan panas. Tadi ada hambatannya. apakah isolator pengantar panas? Tidak. Kalau Apa benar sudah? ini isolator itu kan sebenarnya dia bisa menghangatkan panas, tapi dia tidak sebaik konduktor. Kalau konduktor bisa kita rasain gitu Nasa. Baik, pintar anak Bapak. Jadi pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Setelah ini anak-anak boleh pulang, boleh jajan. Bapak titip salam ya buat orang tuanya di rumah. Iya, Bapak. Khususnya untuk ibu. Nah, ada yang bisa mimpin doa kita pada hari ini? Abel, Pak. Abel, silakan Abel maju Abel. Abel ini paling berjasa. Abel tidak diberi. Rambutnya baru juga. Berbagi sama Aji. Baik teman-teman, pelajaran kita sudah berakhir. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa. Terima kasih anak-anak. Sama-sama.